Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin al-mabuthi rahmatan lil alamin wa ala alihi thayyibin tahirin wa ashabihil mayamin man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Sawan Gus, hasil kerjasama dari pengurus cabang Robito Mahid Islamiyah Nahdlatul Ulama Gresik, PC RMI Gresik dengan Gresik Pos. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan di bulan Ramadan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kewajiban atau rukun dalam puasa ini hanya dua, yaitu yang pertama membaca niat, dan yang kedua al-imsak atau menahan diri dari segala macam hal yang bisa membatalkan puasa. Apa saja syarat-syarat niat? Niat di dalam bulan Ramadan ini berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Sebagaimana kita ketahui, kalau di dalam ibadah yang lain, niat itu harus muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu harus bareng. Ketika saya takbir, maka saya juga mengucapkan niat. Ketika saya menyerahkan uang saat zakat, disitulah niat. Tapi beda niat puasa, harus niat ini dibaca sebelum waktu puasa, yaitu sebelum terbitnya fajar atau sebelum adzan subuh. Jadi itu yang membedakan antara niat pada puasa dengan niat di ibadah yang lain. Makanya oleh para ulama, oleh para kiai, kita diajarkan pujen, lagu-lagu yang biasa kita baca menjelang jamaah maghrib atau jamaah isya. Biasanya pujennya adalah nawaitu shauma ghadin dan seterusnya. Ini supaya jagani. Mungkin suatu saat kita lupa membaca niat, tapi tadi kita ikut moco pujen, nak nggone masjid, nak nggone langgar, maka itu sudah dianggap sebagai niat karena niatnya dilakukan setelah terbenam matahari sebelum terbitnya fajar. Kewajiban yang kedua adalah al-imsak atau menahan diri dari segala macam hal yang bisa membatalkan puasa. Tentu ini ada berbagai macam level. Untuk orang awam adalah yang menahan diri, menahan semua anggota tubuh dari hal yang bisa membatalkan puasa, anggota tubuh yang zahir, atau menahan panca indera kita, juga tangan kita, kaki kita dari hal yang bisa membatalkan puasa. Mulut ini yang paling bisa kita pahami, yang paling mudah untuk digambarkan. Mulutnya tidak boleh, selain tidak boleh memakan sesuatu, meminum sesuatu, juga mulut tidak boleh mengucapkan kata-kata kotor. Memang ini tidak membatalkan puasa, tapi mengurangi kesempurnaan puasa. Jadi sangat rugi ketika ada orang yang dia puasa hanya dapat lapar dan dahaga belaka, sebab ternyata mulutnya seneng misui kancane, seneng ngelokno kancane, atau saiki sering diibaratkan dengan lambe nyinyir, lambe turah. Nah, ini eman, mestinya dalam puasa ini tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi juga dari kata-kata kotor. Dan yang paling penting juga organ yang sering dilupakan oleh kita semua adalah dalam hati. Hati ini juga ikut dinilai oleh Gusti Allah, sebab Allah tidak hanya melihat ke sisi fisik kita, tapi juga ke hati kita. Jadi makanya ayo hatinya dijaga agar jangan sampai hati ini juga ikut menambah dosa kita. Dengan cara apa? Misalnya ngerasani kancane atau ngelokno kancane tapi melalui hati. Ini juga adalah salah satu perbuatan dosa yang harus kita hindari, terutama di bulan Ramadan ini. Semoga puasa kali ini membawa berkah bagi kita semua, membawa pahala yang sangat banyak bagi kita semua. Allahumma amin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kami atas nama
pengurus cabang Robito Ma'ahid Islamiyah PCRMI NU Gresik, mengajak kepada semua muslimin dan muslimat, ayo anak-anaknya, putra-putrinya dipondokkan di pondok pesantren yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Karena sudah kita ketahui bersama, sejak sebelum berdirinya NKRI, pondok ini sudah ada dan ikut memperjuangkan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga ikut mengisi dalam era setelah kemerdekaan ini. Jadi pondok adalah benteng utama bagi bangsa ini. Maka supaya anak-anak kita bebas dari virus radikalisme, bebas dari ajaran-ajaran sesat, maka ayo kita pondokkan ke pondok pesantren yang berbasis Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Insya Allah sanadnya jelas, para kiai nyambung ke para wali dan nyambung ke para tabi'in, nyambung ke sahabat, hingga nyambung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain.